my channel. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian tetap sehat dan juga kalian stay at home ya guys, supaya kita sama-sama melawan pandemi ini. Oke guys, so di video kali ini guys, aku mau kasih tahu kalian beberapa fakta tentang Malaysia yang mungkin kalian belum ketahui guys. So sebelum kita ke videonya, kalian jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian punya. Dan juga jangan lupa subscribe ya guys. Tombol merahnya jangan lupa diklik. Oke, langsung aja kita ke fakta yang pertama. Nah, buat fakta yang pertama adalah bahasa. Jadi buat yang kalian yang belum tahu, bahasa yang digunakan di Malaysia itu adalah bahasa Melayu. Jadi kalau misalnya kalian orang Indonesia yang merasa takut atau risau nanti nggak tahu bahasanya, tenang guys. Di sini kita bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu bermirip-miripan saja. Jadi kalau kalian misalnya mau pergi membeli, kalian bisa bilang kalau ada ditulis beli satu percuma satu, itu maksudnya beli satu gratis satu. Jadi cuma sikit-sikit aja ya bedanya gitu ya kan. Itu sih bahasa. Dan ada juga di Malaysia itu menggunakan bahasa Chinese, Hokkien, dan yang pastinya bahasa India juga. Jadi kalau kalian yang mungkin orang-orang Chinese dari Indonesia, kalian juga boleh menggunakan bahasa Hokkien. Dan kalau misalnya kalian orang India atau apa, kalian boleh menggunakan pakai bahasa India. Jadi tapi tergantung jumpa orangnya. Jadi kalau di sini mayoritasnya sih kita pakai bahasa Melayu, jadi mereka paham. Dan juga orang Cinanya kalau kita pakai bahasa Melayu, dan sebagian orang pun sudah kayaknya mengerti bahasa, walaupun kita kasih bahasa Indonesia, mereka sudah mulai mengerti sedikit karena ya hampir mirip-mirip gitu guys. Jadi itu yang pertama, bahasa. Yang kedua ialah ramah tamah. Jadi orang Malaysia itu, kalian tenang aja guys, Malaysia itu ramah tamah dan mereka sangat-sangat welcome untuk orang-orang asing. Jadi walaupun kalian misalnya nanti selepas turun dari pesawat, banyak tuh yang depan-depan itu orang-orang Malaysia yang mau ngapain taksi, kalian mau tanya atau gimana, daerah mana, mereka akan jawab guys. Nggak usah risau, nggak usah takut macam tentang mau dirampok atau apa. Jadi kalau kita selama itu di tempat keramaian dan orang itu pun masih macam di tempat umum gitu, semuanya mereka itu ramah tamah. Seperti super grabnya, seperti pokoknya super taksi, grab dengan taksi hampir bermiripan gitu ya guys. Nah, jadi kalian boleh tanya dengan bahasa yang sopan, mereka pun sangat ramah untuk menjawab kalian guys. So, orang Malaysia itu orangnya ramah tamah gitu guys. Dan yang ketiga adalah Malaysia adalah tempat perubatan terbaik guys di dunia, termasuk ya guys, termasuk tempat perubatan terbaik yang terutama yaitu Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Jadi sekarang saya itu tinggal di Pulau Pinang sebenarnya, dan saya melihat memang berapa persen penduduk Indonesia yang datang berobat ke Pinang ini, atau maksudnya saya melihat di hospitalnya, saya sudah pernah beberapa pergi ke hospital, Island Hospital, Lamuai, banyaklah itu, Gleneagles yang ada di Pulau Pinang, sangat-sangat banyak dan ramai banget orang Indonesia gitu guys. Jadi mereka mungkin mempercayai karena memang saya melihat, karena pernah juga saya kayak kerja yang di bagian kesehatan gitu, macam ada apa gitu, saya misalnya sering berjumpa dengan orang-orang Indonesia. Memang sih nggak memungkiri kalau nggak dipungkiri kalau memang Malaysia itu sebagai tempat perobatan yang terbaik. Dan jangan khawatir guys, mereka itu pelayanannya sangat bagus dan tidak bertele-tele atau tidak melamakan pasien, apalagi yang contohnya sudah sangat teruk gitu, sangat teruk ya, sangat a few moments later, emergensi lah gitu istilahnya, yang sudah harus cepat ditangani gitu. Jadi nggak ada buat mereka yang mengulur-ngulur waktu, nggak ada yang ini. Jadi memang makanya dibilang tempat perubatan terbaik. Dan untuk biayanya juga berobat di sini dibilang murah guys, karena mereka pun nggak yang
Kalau misalnya maaf kata nih ya, maaf kata, kalau di Indonesia kan menurut pengalaman saya mereka mengulur-ngulur. Jadi kalau misalnya udah sakit, contoh sakit ini, seperti saya juga menanya pasien yang hari itu gitu ya, contoh sakitnya dibilangnya dari sana ada pembengkakan gitu kan. Dia kalau misalnya masih kecil dan di sini masih bisa dikasih obat gitu, jadi dokternya cuma kasih obat, jadi nggak ada kayak bertele-tele harus begini, nanti harus berobat dulu, habis itu nanti harus operasi atau gimana supaya biayanya banyak. Jadi kalau di sini kalau mereka langsung tengok itu penyakit memang masih kecil atau apa, bisa disembuhkan langsung cepat gitu. Jadi nggak ada yang bertele-tele, makanya dibilang ini perobatan terbaik. Yang keempat ialah orang tua. Ada apa sih dengan orang tua? Nah, buat kalian yang belum tahu, di Malaysia itu guys, banyak orang tua yang masih bekerja walaupun dia di umuran 60, 50, 70 gitu. Jadi kalau di Indonesia kan umur segitu pasti udah pensiun di rumah kan. Jadi kalau di sini kalian boleh tengok di kedai makan, mereka masih masak, mereka masih entah melayani untuk air minum. Jadi masih banyak gitu orang-orang tua yang bekerja gitu. Jadi di sini nggak ada kenal lelah. Kalau mereka masih sanggup bekerja walaupun sudah tua, sini tidak ada batasan usia guys. Jadi mereka masih bisa bekerja, masih bisa menghidupi diri mereka masing-masing. Jadi heran kan kalau di sini orang tua masih bisa kerja. Makanya kamu orang-orang muda di sana jangan malas-malasan. Di sini aja orang tua masih bisa kerja, kamu tuh orang muda tak mau kerja. Kan maminya jadi marah. Yang kelima, transportasi. Jadi transportasi di Malaysia itu ada MRT, ada kereta api, sama juga ya. Tapi MRT ada bus rapid untuk transportasi umum, dan ada taksi atau Grab. Jadi kalau misalnya menurut saya nih, kalau misalnya kalian nggak terlalu berburu-buru ya kalian boleh gunakan bus rapid atau transportasi umum di sini. Dan kalau misalnya kalian mau cepat, kalian boleh gunakan Grab atau taksi. Jadi di sini itu ongkos atau tambang kalau pakai bahasa Melayunya itu tidak mahal guys. Mereka macam buat standar aja, nggak ada yang mahal-mahal banget kayak berapa kilometer gitu, cuman 5 ringgit gitu. Apalagi kalau bagian hospital gitu kan, dari hospital ke apa itu cuman 5 ringgit gitu aja, paling pun 7 ringgit kalau langsung ke, kan biasanya kan hospital dengan kayak flat atau hotel gitu nggak pala berjauhan, jadi murah aja gitu. Jadi kayak kalau range-nya Indonesia kayak harga 12.000 ke 15.000 gitu. Tapi untuk yang di Pulau Pinang MRT belum ada guys, jadi cuma ada di KL. Nah, yang keenam ialah kebersihan. Jadi kebersihan di Malaysia itu saya melihat lebih unggul gitu. Maksudnya di sini tuh sangat bersih loh, di jalan-jalannya itu, di mana-mananya, termasuk di tempat-tempat yang agak macam gedung-gedungnya sudah tua atau jalanannya sudah tua tapi masih bersih guys. Jadi itu faktanya, memang Malaysia itu bersih. Dan yang ketujuh ialah tentang mata uang. Jadi buat yang belum tahu, mata uang di Malaysia itu adalah ringgit guys. Jadi kalau untuk range Indonesia kadang-kala 1 ringgit itu ya 3.000 rupiah, ataupun sekarang 3.400 gitu guys. So buat yang kalian belum tahu, kalian boleh cek nanti range di Google itu berapa kalau kalian mau datang ke Malaysia. Yang ketujuh guys ialah tentang populasi. Jadi populasi di Malaysia itu dia terdiri dari 3 suku atau 3 bangsa. Ada Melayu, ada Cina, dan juga ada India guys. Tapi populasi di sini juga banyak orang asing yang termasuk orang Indonesia seperti saya, dan juga orang-orang macam Nepal, Myanmar, dan juga Bangladesh, macam-macam guys. Jadi kalau di sini kalian yang pertama kali datang ke Malaysia pasti terkejut kok banyak banget gitu orang asing yang bekerja di sini. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kebutuhan hidup. Jadi guys, di Malaysia itu kebutuhan hidup itu sangat-sangat menurut saya ya sangat murah gitu. Jadi gampang
bukan gampang atau gimana gitu. Jadi masih banyak sih orang yang susah. Cuman maksud saya sini kayaknya kira murah gitu. Jadi kalau kita mau makan yang sedap pun kita masih bisa ngeluarkan duit macam berapa, kita mau makan nasi goreng gitu kan. Nasi goreng nanti paling 4,5 ringgit, 5,5 ringgit, kira-kira seperti 15.000 gitu kan. Tapi sudah banyak porsinya gitu. Tapi ya kita makannya yang di gerai-gerai gitu guys. Tapi di sini bersih ya guys, nggak usah risau. Jadi macam di gerai-gerai gitu, pada kayak char kway teow dia sudah ada udang, ada apa-apa, semua di dalamnya sudah ada. Sangat-sangat sedap dan dengan harga yang murah. Jadi kalian kebutuhan di sini kayak mau belanja. Yang satu lagi faktanya guys, yang kalian tahu tentang kebutuhan di sini semua hampir sama harga-harga sektor ekonomi. Macam contohnya di sana sayur 2 ringgit, di sini pun rata-rata 2 ringgit. Jadi nggak ada yang terlalu beda jauh gitu, perbedaan tentang keuangan atau macam harga-harga gitu. Jadi tenang aja guys. Jadi kalau kalian tinggal di sini untuk 1 minggu pun masih banyak lagi nih duit sisanya gitu ya. Nggak usah risau banget. Oke, itu saja sih fakta-fakta yang menurut saya, yang mana tahu kalian belum ketahui. Saya cuma berbagi tahu untuk kalian supaya nanti next time kalian kalau datang ke Malaysia, kalian sudah tahu fakta-fakta Malaysia. Oke guys, semoga kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa like, comment below, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe guys kalau kalian suka dengan video ini. Kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa, ya mungkin kalian belum suka dengan video saya. Oke guys, see you my next video. Bye.